Oke, langsung aja. Uh, Java itu bahasa object oriented dan class based. Disebut class based itu berarti berbasis kelas. Kenapa? Karena ada bahasa OOP sebelumnya yang tidak pakai kelas gitu. Kalau kita coding Java itu kita pertama mendefinisikan kelas dulu ya. Kelas, terus nanti kalau menciptakan objek kita tinggal mengambil template lah istilahnya, pola dari kelas tadi. Nah, tinggal create aja objek itu. Nah, kalau tidak berbasis kelas, setiap kali kita membuat objek itu kita mendefinisikan ulang gitu seolah-olah. Jadi itu tidak praktis. Nah, Java itu berbasis kelas. Dengan begitu maka kita bisa menghemat lah ya, menghemat sekali definisi kita bisa pakai berulang-ulang. Oke. Kemudian concurrent itu intinya adalah bahwa Java bisa membuat atau nanti dikenal sebagai thread gitu ya. Jadi seperti proses, kalau proses itu punya prosesor sendiri, memori sendiri gitu, terpisah. Jadi seperti paralel, cuman kalau Java itu bisa ini apa memori yang sama gitu, bisa menggunakan memori yang sama gitu. Ya, jadi bisa paralel istilahnya, tapi seolah-olah paralel. Gitu. Kemudian secure lebih aman. Ya, nanti saya akan jelaskan lagi tentang bagaimana bisa Java itu lebih aman ya nanti dibanding dengan bahasa lainnya. Oke, kemudian general purpose itu berarti bisa untuk segala macam aplikasi gitu loh. Oke. Nah, terus perlu dicatat di sini Java is a programming language and a platform. Jadi selain bahasa pemrograman, Java juga sebagai platform. Platform itu apa? Ini any hardware or software environment ya, in which a program run. Jadi lingkungan baik hardware maupun software gitu ya. Lingkungan di mana program itu dijalankan gitu. Itu namanya platform. Nah, kemarin kan sebelum Anda install Eclipse, Anda install Java dulu ya. Nah, itu maksudnya sebenarnya apa sih? Install virtual machine gitu. Jadi install virtual machine. Nah, sehingga dengan adanya virtual machine itu di mana-mana misalnya ya, Java itu tidak merasakan bedanya. Jadi di Windows ada virtual machine Java, nanti di Linux, di Mac apapun ada mesin virtual Java. Nah, yang beda-beda itu mesinnya gitu ya. Tapi nanti si mesinnya itu virtual mesinnya ya itu melayani Java-nya sama aja dimanapun sama gitu. Sehingga Java itu di run di mana aja tidak merasakan bedanya seolah sama gitu. Ya, jadi ngerti ya maksudnya platform. Jadi Java Virtual Machine itu adalah kalau dulu sebutnya JVM ya, sekarang istilah JVM kurang populer lagi. Jadi di atas operating system misalnya di atas Windows ya, operating system saya ini punya Windows kan, di atas Windows itu dipasang virtual machine Java. Nah, nanti si aplikasi Java-nya tuh running di atas virtual machine tadi gitu. Nah, virtual machine itu melayaninya sama ya. Apakah virtual machine yang di Windows, apa virtual machine yang di Linux itu sama gitu. Sehingga si Java-nya tidak merasakan bedanya gitu, seolah di lingkungan yang tidak berubah. Oke, jelas ya. Itu kuncinya di situ Java itu. Nanti kita bisa mengembangkan lagi pemahaman berikutnya. Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan ya. Jadi platform itu di situ maksudnya ya. Platform Java itu adalah Java Virtual Machine atau dulu disebut JVM, sekarang istilah JVM masa kurang jarang dijumpai. Oke, kemudian Java itu aplikasinya macam-macam ya, ada desktop, ada web application, ada enterprise. Enterprise itu apa? Misalnya contohnya perbankan ya, ini aplikasi banking application ya. Ini. Terus mobile untuk Android gitu, kemudian embedded system. Nah, embedded system itu biasanya dulu di industri-industri itu ya orang itu mengontrol mesin CNC ya, mesin CNC itu untuk membuat sesuatu ya, mekanik itu pakai sebenarnya di program gitu ya, program sehingga nanti mesin berjalan sendiri, membuat komponen-komponen mobil, komponen pesawat itu otomatis gitu. Itu embedded system. Kemudian smart card, robotic, games. Nah, berikutnya kalau dari jenis aplikasinya ada 4 Java itu. Yang standar standalone ya, standalone itu berarti aplikasi yang mandiri lah ya, yang di desktop gitu, aplikasi mandiri. Kemudian web application, kemudian enterprise application yang seperti tadi itu ada di perbankan misalnya ya. Sebenarnya ITNAS juga bisa dikatakan enterprise nih, karena di ITNAS sudah banyak sekali aplikasinya ya, macam-macam aplikasi. Kemudian mobile application yang
dipakai di Android. Oke. Kalau dari segi platformnya, jadi Java platform itu nggak satu jenis ya, ada yang standar, ada yang Enterprise Edition, ada yang Micro Edition, ada JavaFX. Nah ini maksudnya apa, untuk berbagai aplikasi tadi ya. Untuk yang standar, yang kalau kita misalnya ingin bisa program-program desktop apa itu pakai yang standar aja. Kalau EE itu nanti kalau misalnya kita ingin membuat aplikasi web apa ya, ini bikinlah enterprise gitu. Itu yang paling komplit memang enterprise nih ya, bisa segala macam. Itu EE. Misalnya kalau misalnya untuk aplikasi bikin Android, aplikasi Android bikin pakai ME ya gitu. Untuk internetnya pakai FX. Nah ini fitur yang penting Anda ketahui adalah tadi itu dasarnya adalah karena Java punya virtual machine kan. Nah dengan begitu maka nanti si bahasa Java itu portable. Ya, portable itu jadi sekali membuat program itu bisa running di mesin mana aja, bisa di Windows, bisa di Linux, bisa di Mac, di Solaris atau apa itu bisa. Gitu. Jadi sudah tidak bergantung lagi pada operating systemnya, karena si Java virtual machine-nya udah dibuat untuk berbagai macam operating system gitu. Jadi yang dibuat macam-macamnya tuh Java virtual machine-nya. Nanti aplikasi Java-nya bisa portable, bisa di run di mana aja. Kemudian simple and secure. Nah, ini nanti di seri berikutnya ya. Jadi ini yang membuat Java itu jadi bahasa yang populer ya, sehingga diadopsi oleh Google untuk jadi bahasa dasarnya itu dasar bahasa apa Android ya. Ini apa, the feature of Java also known as Java buzzword ya. Oke, kita bahas dulu yang simpelnya. Kenapa disebut simple? Karena ini kalau dari segi sintak mirip seperti C++ ya. C++ kan ngambil sintak dari bahasa C. Sederhana, dari kalau lihat Pascal kan untuk membuat blok itu harus pakai begin ya. BEGIN kan harus 5 kali ngetik ya gitu. Nah kalau pakai C atau Java itu cuma pakai kurung awal buka aja gitu. Begitu juga yang N motor N-nya tuh kalau di Pascal kan END gitu ya. Kalau di C cukup kurung awal tutup gitu. Jadi lebih sederhana. Oke. Nah Java juga menghilangkan pointer. Jadi pointer itu apa? Yaitu untuk mengakses memori ya, mengakses memori. Karena Java itu berorientasi pada aplikasi, ini udah nggak ada lagi pointer gitu, sudah nggak dibutuhkan lagi gitu. Kemudian automatic garbage collection itu nanti virtual machine ya gitu, yang memanage memori-memori yang sudah tidak terpakai gitu, sehingga memori itu kembali apa, kalau banyak memori yang dipakai untuk sampah gitu istilahnya, itu kan jadi mengkonsumsi ya memori, padahal nggak berguna gitu. Oke, kemudian object oriented ya udah tahu lah ini. Kemudian platform independent ya itu tadi ya, karena si Java virtual machine-nya dibuat supaya si aplikasi Java itu tadi tidak merasakan bedanya, maka disebut platform independent. Istilahnya write once, run anywhere. Sekali bikin program Java di Windows, nanti bisa di run di mana aja ya gitu. Kalau kita bikin pakai C, memang kenapa? Kalau pakai C kita bikin di Windows, untuk bisa jalan, bisa run di Windows, kita compile kan, di compile pakai compiler Windows, nah, kemudian baru jalankan. Begitu misalnya, nah program kita ini gimana nih kalau mau di-install di Solaris, jadi compile lagi, kita cari compilernya, kita beli compilernya gitu untuk di Solaris ya. Udah beli, install compilernya, udah gitu di compile bahasanya, baru bisa kita pakai. Nah begitu seterusnya kalau bahasa sebelumnya. Kalau Java ya, yang membuat Javanya udah bikin ya, udah bikin virtual machine untuk Windows, virtual machine untuk Solaris, misalkan untuk Linux gitu, sehingga semua komputer udah punya virtual machine Java gitu kan, sehingga nanti Java di run di mana aja, udah si pengguna tuh nggak pusing. Oke, jelas ya. Itu prinsipnya, isinya Wora ya, Wora write once, run anywhere. Nah itu platformnya itu dikenal dengan runtime environment ini ya, runtime environment itu yang dimaksud dengan JVM-nya itu gitu. Kalau API-nya digunakan untuk semacam interface. Jadi apa? Misalnya
Contoh kemarin saya di project di ATR BTN, Kementerian ATR BTN ya, itu kan ATR BTN punya data-data tentang pertanahan. Ya. Nah, banyak kementerian lain yang butuh data-data seperti itu. Hanya si Kementerian ATM bikin API. Gitu. Nah, sehingga dari API itulah kemudian udah tahu kan aturan mainnya. Misalnya Kementerian Dalam Negeri ingin mengakses ke ATR BTN. Oh, kalau untuk akses data ini begini-begini. Gitu. Di anu aja API-nya dipakai. Oke. Berikutnya adalah secure. Nah, kenapa secure? Kalau virus misalnya ya, virus mau merusak suatu program, mau merusak suatu komputer, itu kan runningnya di operating systemnya. Misalnya orang bikin virus untuk Windows gitu ya, runningnya di Windows gitu. Nanti yang kena tuh apa? Aplikasi-aplikasi yang running di Windows. Ya, gitu. Nah, sedangkan Java kan ada dinding istilahnya ya, ada virtual machine, dia numpang di virtual machine, sehingga si virus tadi nggak bisa langsung menyerang ke Java, nggak bisa, karena ada virtual machine yang, nah yang apa, yang aman gitu ya, terlindungi istilahnya gitu. Ya, pahami ya, bisa dipahami ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Lagi pula kebanyakan aplikasi crash itu akibat apa? Akibat dari memori gitu, misalnya pakai pointer. Makanya di sini Java udah nggak pakai pointer lagi. Ya, itu yang membuat si Java itu lebih aman gitu, bisa dipahami ya. Ya, nah itu makanya Java itu relatif lebih aman. Nah, kemarin saya di project ada berita katanya pas sekarang Java itu lagi naik daun lagi untuk aplikasi, bukan naik daun lagi, lagi naik daun untuk aplikasi web gitu. Karena sebelumnya aplikasi web itu didominasi oleh PHP ya, karena memang PHP bahasa tertua lah untuk aplikasi web. Nah, tapi PHP itu ya prinsipnya kan nggak seperti Java kayak tadi itu. Nah, akhirnya orang melirik untuk Java untuk supaya mendapatkan aplikasi yang lebih aman gitu. Oke, ada pertanyaan dari sini? Ya, belum lagi ada security manager-nya nih ya, ada security manager untuk mengatur bagaimana membaca dan menulis hard disk gitu. Kemudian robust itu kuat ya, artinya aplikasi itu nggak mudah crash. Ya, akibat tadi itu karena ada security, ada masalah memori juga sudah tidak diakses langsung gitu kan. Si aplikasi Java itu udah nggak peduli dengan memori urusan operating system gitu. Nah, sehingga si aplikasinya tidak mudah crash. Kemudian arsitektur netral, kan komputer sekarang tuh ada dua arsitektur ya, 32 sama 64. Nah, karena si virtual machine yang dibuat untuk arsitektur itu, ada yang virtual machine untuk 32, ada virtual machine untuk 64 gitu. Sehingga nanti Java yang running di 32 sama yang running di 64 nggak ada bedanya, nggak merasakan bedanya, sama aja seolah-olah, karena si virtual machine itu yang menjadi yang menyesuaikan dengan 32 sama 64-nya. Aplikasi Java-nya enggak. Portable yang tadi udah saya jelaskan, jadi istilahnya sekali tulis di run di mana-mana. Kemudian high performance ya, memang dengan bahasa-bahasa yang lain itu Java performansinya lebih baik, tapi kalau dengan C ya memang kalah. Kenapa? Karena C itu dibuat mendekati bahasa assembly sebenarnya. Sebenarnya bahasa assembly tapi dengan sintak bahasa tingkat tinggi gitu, bahasa C itu. Begitu juga C++ nya dibuat versi OOP-nya dari bahasa C-nya. Ya, artinya bahasa yang lebih dekat ke hardware ya pastinya akan lebih cepat ya dibanding Java. Kalau Java kan ada virtual machine-nya misalnya gitu. Kemudian distributed itu nanti misalnya kita punya aplikasi Java di mana-mana ya, yang ada di Jakarta, yang ada di mana, yang kita di Bandung, itu kita bisa pakai aplikasi yang ada di mana-mana gitu, dengan disediakannya RMI, AGP gitu ya. RMI itu Remote Method Invocation kalau nggak salah. Jadi kita bisa memanggil metode yang ada di mana aja gitu. AGP itu kalau nggak salah untuk enterprise apa lupa saya. Enterprise Java Bean atau apa itu lupa apa. Oke, kemudian multi-thread ya tadi itu. Jadi multi-thread itu mirip seperti multiprocessing. Bedanya kalau multiprocessing itu punya core sendiri, punya prosesor sendiri ya. Gitu. Tapi sekarang kan udah zaman komputer yang multi core kan, ada yang
quad, ada yang octa ya. Nah di quad-core aja udah istilahnya Java itu udah nggak ada bedanya kecepatannya dengan bahasa C misalnya, karena memang eh, kecepatan komputer sekarang udah sangat luar biasa. Kemudian dynamic, dimaksud dynamic itu apa? Kalau Java itu hanya mengupload kelas kalau dibutuhkan, kalau enggak udah gitu ya. Itu sebabnya maka eh, bisa lebih menghemat memori lah ya. Gitu. Oke, kita ingin tahu perbandingan antara Java dengan C++ ya. C++ itu tapi kalau kita punya apa, udah memahami prinsip tadi, itu kita akan mudah memahami perbandingan ini. Misalnya platform independen ya jelas ya, C++ itu platform independen karena itu prinsipnya dikompil gitu ya di setiap sistem operasi. Kalau Java enggak gitu, karena sudah punya mesin virtual sendiri gitu. Kemudian mainly used for kalau C++ untuk sistem programming yang untuk membuat sistem operasi misalnya. Kalau Java itu digunakan untuk membuat aplikasi gitu. Ya, bedanya seperti itu. Ini ya, apa sangat luas digunakan di Windows based, web based, enterprise, and mobile application. Kemudian desain goalnya juga ini seberapa design for system and application programming. Ya, it was an extension of the C. Ya, kalau Java kan ini and create as an interpreter for ya, printing system ya. Nah, tadinya ya. Tapi intinya si Java itu akan digunakan untuk di semua apa perangkat seperti IoT gitu ya. Kemudian ada Goto, kalau di C++, kalau di Java udah nggak pakai Goto, karena Goto pernah saya ceritakan kan, ini yang membuat si coding itu nanti jadi seperti mie ya, spaghetti code, lari kemana-mana, sana ke sini, wah gitu, ruwet jadinya. Itu sulit nanti si program itu dilacak gitu, ditelusuri. Kalau misalnya ada error, ada modifikasi, itu susah dilakukan. Kemudian multiple inheritance itu nanti kita akan membahas tentang inheritance. Kalau di Java itu nggak pakai multiple inheritance, dia lebih pakai menggunakan interface namanya. Interface itu pola aja gitu ya. Nah, ada yang sebagian diimplementasi, ada yang tidak. Nanti realisasinya, implementasinya di masing-masing gitu. Jadi lebih fleksibel. Kemudian operator overloading di C++ masih, tadi Java sudah tidak. Nanti ada namanya method overloading. Pointer ya tadi itu sudah saya ceritakan ya, di Java sudah tidak pakai pointer lagi karena itu pointer itu berarti mengakses memori ya. Nah, itu urusan virtual mesinnya nanti. Kemudian compiler and interpreter ya, C++ use compiler only ya. Itu tadi udah saya ceritakan. Kalau kita mau pakai bahasa C, program yang bahasa C, kita compile di Windows. Kalau mau di Linux, kita compile di Linux kayak gitu. Java is buat compiler interpreter gitu ya. Kemudian call by value, call by reference. Nah, call by value itu kalau kita misalnya memanggil suatu method, suatu prosedur, suatu fungsi, itu kan ngirim parameter ya. Ngirim parameter sebagai input. Itu ada yang dikirim melalui nilainya langsung, misalnya parameter A nilainya 10 gitu ya. Langsung 10-nya dikirim. Nah, ada juga yang ngirim dengan reference. Kita punya data 10 di memori mana gitu. Itu dikasih tahu ini lokasinya di sini. Nah, itu namanya call by reference. Nah, Java itu karena sudah tidak berurusan dengan memori, dia hanya call by value aja gitu. Kemudian ada tipe data struktur, tipe data buatan ya. Kalau di C++ itu tipe data struktur itu apa? Data yang komposit istilahnya, data yang mengandung data lagi gitu. Ngerti ya, data komposit ya. Kita kira seperti itu. Java udah enggak, karena udah aja semua direalisasikan dalam objek gitu. Kemudian thread tadi itu yang multi thread ya. Untuk multi thread tujuannya kalau Java mendukung built-in, udah ada ya built-in thread support, kalau C++ tidak ada. Kemudian ini udah ini nggak perlu lah. Inheritance tree, hardware, object oriented. Oke, jadi sekarang Anda mulai coding ya. Coba siapkan Eclipse-nya. Ya, nanti setelah Eclipse running, ini Anda yang ini jangan diabaikan ya, tiga ini. Jadi pertama bikin project. Ini, nama projectnya ini ya. Cool OOP persis ya. Ininya K-nya besar, OOP-nya besar. Karena Java itu
case sensitive ya. Jadi huruf besar kapital dengan huruf kecil beda ya. Kemudian setelah kita punya project, bikin paket, kasih nama aja paketnya buat kelas. Setelah punya paket buat kelas, bikin kelasnya. Nanti kita bikin 4 kelas, kelas anak, ayah, ibu, sama kelas utama. Gitu. Ya. Oke. Nah, coba saya terangin dulu ya. Nanti nama file mengambil nama kelas publik ya di layar nih, ingat nih. Kelas publiknya akan ada di public class gitu kan. Oke. Misalnya nanti ada nama filenya anak.java kan, diambil dari kelas public anak ini dari kelas ini ya. Nah, dalam satu file boleh kita punya kelas lebih dari satu, tapi kelas yang lain-lainnya jangan dikasih tab public, jangan, cukup kelas aja, kelas apa gitu ya. Itu jadi ingat satu file untuk satu kelas public nih. Oke ya. Kemudian di kelas anak kita cukup bikin begini aja, begini sampai gini aja, jadi ketiknya sebentar segini ya. Kemudian nanti ya saya tunjukin dulu di sini ya. Nanti di Eclipse-nya kita klik aja di sini ya, klik. Nah, nanti muncul source gitu ya. Oke, saya lihat dulu bentar. Ntar saya ini dulu apa, running Eclipse-nya dulu. Nah, yang perlu perhatikan ini buat kelas anak seperti coding sebelah kanan seperti ini, nama kelas public akan menjadi nama file Java yang tadi itu ya. Ingat Java itu case sensitive. Kemudian buat properti NIK ini ya, yang NIK ini, properti NIK berjenis integer untuk nomor induk kependudukan misalnya ya, nomor induk kependudukan. Kemudian nama ini kan, nama, kemudian yang berjenis string, kemudian alamat ya, ini alamat ya, alamat. Kemudian ini kan anak pasti punya ayah punya ibu ya, maka di sini ayah, ayahku. Ingat di sini, jadi kita akan punya properti ayahku yang berjenis ayah, yang berkelas ayah gitu. Jadi nanti dalam Java, dalam OOP, nama kelas itu akan menjadi seperti nama tipe data. Ini kan string tipe data, ini int tipe data ya kan. Ayah juga seperti tipe data gitu. Ada pertanyaan nggak misalnya? Oke, kita lanjutkan dulu. Kayak ayah, ibuku ya. Jadi nanti kita punya 4 kelas ya. Anak, ayah, ibu, sama kelas utama. Ini properti ayahku berjenis ayah gitu ya. Ini lihat di sini. Oh iya, materinya kan udah saya upload di itu ya, di e-learning ya. Kan Anda itu. Kemudian setelah kita buat seperti ini ya. Nah, buat konstruktor, apa itu konstruktor? Konstruktor itu adalah metode atau fungsi ya. Ini disebutnya metode karena bukan suatu fungsi sebenarnya. Untuk menciptakan objek, konstruktor seperti fungsi yang bisa memiliki parameter. Nah, konstruktor dibuat dari menu source, generate konstruktor, ikuti wizard. Nah, nanti saya tunjukin. Kemudian konstruktor bisa digunakan untuk mengisi properti objek melalui parameter ya. Properti objek kan begitu kita menciptakan objek itu masih kosong, kecuali kalau konstruktornya udah ngisi kayak Oke, udah kelihatan ya. Nah, ini kelas utama. Oke, kita lihat kelas anak dulu sini. Ini kelas anak yang tadi itu kan ada NIK, nama, alamat, ayahku, ibuku ya. Ini ayah. Terus ini konstruktornya seperti ini. Ini konstruktor yang kosong, yang polos ya. Tidak punya parameter. Kalau ini konstruktor yang ini punya parameter 2 untuk mengisi NIK sama untuk mengisi nama tuh ini kan. Ini nama ini berarti ini ya kan.
ketika saya memilih nama, di sini yang highlight nama di sini. Maksudnya apa? Nama ini tuh berarti ini gitu. Ya. Ya. Nah, ini nick kebetulan sama persis NIK besar semua. Ini juga nick NIK besar semua. Gimana cara membedakannya? Pakai this di sini. Begitu this nick berarti nick yang ini. Yang ini nih, ya. Oke. Ketika kita select yang ini yang highlight. Begitu juga ketika select yang ini yang highlight. Jadi kalau kita select yang ini, ya ini yang highlight. Artinya apa? Nick yang ini adalah sebenarnya ini sama juga nilainya, gitu. Oke. Ya. Nah, untuk bikin konstruktor ini kita bisa pakai otomatis. Misalnya ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Nah, ini. Oke, lihat. Klik kanan. Nah, pilih source di sini. Source, ya kan? Generate konstruktor. Nah, ini muncul. Kita perhatikan, di sini ada nick, di sini ada nick, di sini ada nama, di sini ada nama. Ini maksudnya pilih field, itu maksudnya itu parameter. Ya, parameter kalau kita ingin bikin konstruktor yang nggak ada parameter, kita deselect aja. Tuh, berarti nanti si konstruktornya akan kosong. Coba ya, yang ini dulu ya, saya buat misalnya generate. Nah, ini muncul ini kan kosong. Yang ini super maksudnya di kelas sebelumnya, super class itu pernah saya ceritakan kan, super class ya. Nah, kelas parent class itu. Oke. Ya, seperti ini muncul. Coba kita bikin lagi konstruktor. Kita kan boleh lebih dari satu, boleh. Ya. Nah, yang ini ya. Klik di sini. Source lagi generate konstruktor using field. Nah, saya hanya ingin care ngisi nick sama nama aja. Udah, berarti yang ini yang nggak usah dipilih nih. Ya, di sini pilih saya nick sama nama. Oke, generate. Nah, udah. Nick sama nama. Nah, gitu. Nah, karena coba Anda boleh coba lakukan seperti tadi itu, ya. Nah, ini getter, get nick. Ini ada setter, set nick. Ini juga bisa di-generate secara otomatis pakai cara tadi itu. Source, ini generate, nih getter setter. Nah, karena udah ada ya, udah penuh, jadi saya nggak bisa. Coba kamu yang masih kosong. Saya kalau pengen bikin dihapus dulu ininya nih, saya udah isi. Contohnya seperti itulah, coba Anda lakukan. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada saya tunggu dulu ya. Coba Anda lakukan seperti tadi saya itu. Ya. Bikin kelas, ngetiknya sampai sini aja, sampai sini aja nih. Kasih tanda kurung kurawal tapi ya, kurung kurawal tutup supaya nggak error. Terus nanti sebelum kurung kurawal Anda klik, kemudian source generate. Oke, silakan coba.